Kemudian waktu makninatu fihi, dan tumaknina di dalam sujud. Nggak usah. Waktu makninatu fihi, dan tumaknina di dalam sujud. Ya. Tumaknina di dalam sujud. Apa tumaknina? Tumaknina itu diam seukuran baca Jadi ketika sujud minimal gini nih, subhanallah, langsung diri. Nah kalau begini aja nih, jangan gini nih contoh. Ruku belum diam langsung diri lagi, tidak sah. Tidak harus diam dulu. Minimal seukuran selama baca subhanallah berapa detik? Subhanallah. 1 detik nggak ada. Ya. Subhanallah. 1 detik. Itu ruku 1 detik cukup itu. Cuma makruh yang bagus itu dengan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali? 3. Afdalnya 3 kali. Minimal kalau lagi buru-buru sekali. Minimal sekali. Nah ini catatan penting nih ya. Kalau sedang ruku, ada orang nggak pernah baca subhana rabbiyal a'la ketika ruku. Jadi ruku tuh diem aja dia. Ya. Sah, sholatnya sah, tapi tidak bisa jadi saksi. Jadi hak persaksiannya itu dicabut, nggak boleh jadi saksi. Termasuk saksi pernikahan. Makanya antum nikah yang jadi saksi orang yang kalau sholat gak pernah baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Itu kata sebagian ulama tidak sah nikahnya. Kalau orang tuanya dasarnya orang tuanya enggak ini, agamanya enggak ini, itulah susahnya di situ. Ketahuan ya. Makanya kalau ya emang ada bilang yang sah, cuman kurang. Ya. Artinya diperdebatkan. Makanya nyari saksi yang bagus ya, yang apalagi saksi nggak pernah sholat. Udah sanggulan, salok. Kenapa menjadikan saksi? Ini apa? Kamu dekat? Kamu main gaple dulu. Ya, presiden. Ya. Jadi sholat itu kan seumur hidup nikah itu seumur hidup sekali. Artinya sakral, walaupun dia nggak harus sekali juga kan, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Gimana nasib kan? Artinya kan itu kan sakral. Kita berharap pasangan kita itu selamanya. Makanya kita ulang tahun bukan sehari 2 hari, cari saksi yang bagus ya. Tumaknina. Kemudian warrafu, dan bangkit dari ruku. Warrafu, dan bangkit dari ruku. Warrafu, dan bangun dari ruku. Tulisannya apa tulisannya? Ulang ya? Iya, warrafu. Dan bangun dari ruku. Sambil baca apa? Siapa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Semoga Allah menerima orang yang memuji Allah. Semoga Allah menerima orang yang memuji Allah. Siapa di situ? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dulunya beliau ada satu urusan pas sholat asar. Dalam satu riwayat beliau melihat kebun kurma beliau sudah mulai berbuah. Buahnya sudah ranum, ya sudah lebat, ya sudah siap panen. Nah beliau keasikan melihat kebun kurma, ya, karena memang berbuah lebat dan memang begitu indah dipandang. Ya. Tanpa terasa sholat asar sudah masuk. Ya, makanya beliau langsung baca astagfirullahaladzim, langsung beliau bergegas. Nah di sini nih, jalan ke masjid dengan tergesa-gesa, kalau untuk tujuan agar keburu sholat berjamaah, sunnah. Boleh, sunnah, afdol ya.
kan aslinya kan ke masjid itu nggak boleh duduk, jalan dengan tenang. Tapi kalau memang sudah qomat, sudah sholat sudah mulai, maka kita sunnah dipercepat jalannya agar ke masjid keburu sholat berjamaah. Nah ini sahabat Abu Bakar tuh harwal itu apa? Jalan cepat. Cepat dulu sudah bergerak, jangan ketinggalan. Nyampe masjid ternyata Rasulullah masih ruku. Ya, kalau masjid Rasul sedang ruku. Nah langsung sahabat Abu Bakar masuk barisan, takbir, ruku, keburu bareng ruku dengan Rasul, maka dapatlah Abu Bakar satu. Nah sebelum sholat Abu Bakar baca alhamdulillah. Melihat Rasul masih ruku senang. Kenapa? Karena kalau Rasul masih ruku, kalau kita ke masjid, imam masih ruku dan kita keburu takbir ruku bareng imam, dapat satu. Tadi nggak ketinggalan. Nah ini sahabat Abu Bakar senang, langsung alhamdulillahirobbilalamin, langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku. Ya. Tapi kalau ada keraguan, Ustaz, Gimana? kalau ada keraguan, maksudnya rukunya itu imam sama kita yang baru datang. Udah telat gimana lo? Ya maksudnya jaraknya kita udah baru begini, imam udah agak naik gitu. Itu ketinggalan. Ya keraguan gitu maksudnya. Ketinggalan itu mah. Oh udah jatuhnya ketinggalan. Itu ketinggalan. Jadi pas takbir baru apa? Iya. Kita turun imam Naik. udah nggak dapat. Sebab bukan hanya keburu ruku tapi keburu apa? Rumah pindah. Turun langsung naik. Udah kita berarti udah nggak dapat. Nggak dapat di situ, nanti nambah satu. Atau ragu nih, udah turun ragu. Iya. Tadi perasaan kayak bareng tapi kayak enggak. Keraguan kan ya? Ragu, nah itu nggak dapat. Harus yakin. Sekarang ini takbir nih, imam ruku, takbir kita. Allah baru mau ruku imam bangun. Jangan ruku. Oh, Jangan udah ruku. diam aja. Tidak. Ya, apalagi pas kita takbir Allahu Akbar, imam bangun. Udah apa ikuti posisi imam. Imamnya kan tidak, sudah kita Iya. ya. Jadi jangan ruku. Ya apa-apa ruku karena imamnya sudah bangun kan. Ketika kita takbir, sesuaikan diri kita dengan posisi imam. Nah kebetulan ruku dapat satu rakaat. Nah sekarang imam sedang iktidal, kita takbir Allahu Akbar, udah ikuti posisi iktidal. Berarti kita ketinggalan satu rakaat. Ya. Imam masuk sedang sujud, takbir langsung sujud. Jangan ini ada yang nggak paham ini. Imam ke situ, dia masuk masjid, imam lagi sujud, takbir, Allahu Akbar, tidak, kemudian sujud. Nah, sujud masih kumpul mau buat gimana? Emang apaan? Bagi imam dah tua begitu ya. Itu bukan masalah kubur, karena udah ketinggalan. Sholat itu bukan balapan. Ya. Jadi misalkan nih ada orang sholat kayak tadi tuh. Jadi imam sudah sujud, dia takbir, pakai ruku, tidak sujud. Ini sholat apa aja itu? Dapat rakaat enggak? Malah kalau dia tahu bisa batal itu. Soal nambah gerakan, nambah gerakan yang nggak ada guna, nggak ada guna. Kecuali nggak tahu awam ya. Kalau sudah tahu jangan, bisa batal sholatnya. Jadi ketika imam sujud langsung ikut sujud. Dapat berapa? Satu. Jelas ya. Paham ya sampai sini ya. Dulu sebelum kejadian ini itu biasa Allah Akbar, habis sujud, habis ruku dulu ya sebelum kejadian Abu Bakar ini. Habis ruku itu bangun iktidal Allahu Akbar dulu Allah Akbar. Nah pas kejadian ini malaikat turun ngasih tahu sama Nabi kita yang sedang ruku, Sami Allahu liman hamidah. Mulai dari situlah bacaan dirubah Sami Allahu liman hamidah sampai sekarang. Makanya dalam satu riwayat itu kubur kurma yang menyebabkan sahabat Abu Bakar itu hampir telat salat asar diwakafkan semua untuk kepentingan kaum muslim.
Jadi beliau kecewa dengan kurma itu, jadi kesel, atau bahasa keselnya hampir-hampir telat salat asar berjamaah. Itu perputaran kurma segitu luasnya diwakafkan. Wakaf ini. Cabe. Itu kan luar biasa. Jadi beliau nggak mau kedepannya terjadi kesalahan yang sama, hanya sekedar. Jadi beliau itu sangat menganggap hina itu harta. Hanya antum nih lagi WA tiba-tiba azan. Gara-gara WA hampir-hampir ketinggalan sholat asar berjamaah. Diberikan HP-nya ke sedekahkan itu. Gara-gara HP jahanam ini, hampir saya ketinggalan sholat berjamaah. Ya, langsung ya. Senang. Kalian kan seperti itu kan kalian selanjutnya. Luar biasa. Gara-gara si motor hampir-hampir pabrik berjamaah, motor langsung masuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nih wakaf motor. Emang kenapa motor diwakafin? Gara-gara motor sialan ini. Hampir-hampir saya sholat maghrib jamaah ketinggalan. Terus hampir ketinggalan gimana? Ya saya kecewa. Kayaknya saya nggak sholat sekalian. Ya. Jadi artinya mana ada satu orang itu, makanya beliau sebutnya kan sahabat terbaik. Bahkan beliau salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Karena memang harta itu gak dianggap. Ya kita mah kadang-kadang sering menunda sholat. Jangankan ketinggalan berjamaah, ketinggalan sholat hilang waktunya pun nggak ada sedih sama sekali. Alhamdulillah bin. Ya. Makanya hati-hati kita ya. Makin kesini dunia makin cantik, cobaan makin alat telekomunikasi makin modern. Ini tentu membuat kita makin berat untuk ibadah. Makanya hati-hati. Wal i'tidal dan i'tidal. I'tidal itu diri setelah ruku. Ya. Apa yang dibaca i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. I'tidal pun ini adalah khusus di zaman Nabi kita saja. Dulu sebelum Nabi kita belum ada i'tidal. Karena i'tidal itu satu paket dengan rukun. Ya. I'tidal ini salah satu rukun qasar. Apa rukun qasar? Yaitu nggak boleh kelamaan. Ya. Antum pengen sholat berlama-lama bagus ketika sholat sendiri. Ya, sholat sendiri nih, di kamar, sholat tahajud misalkan, ingin berlama-lama sholat. Silakan ruku selama mungkin, sujud selama mungkin. Tapi ada dua gerakan yang nggak boleh kelamaan, yaitu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Kelamaan dengan sengaja batal sholat. Ya. Lama itu seukuran apa? Seukuran baca Al-Fatihah dalam i'tidal. Kalau duduk di antara dua sujud, seukuran baca tahiyat awal. Ya, dia tahu pada sudah ngaji, i'tidal nggak boleh kelamaan, sengaja dilama-lamain, batal sholatnya. Bukannya dapat pahala malah batal. Kecuali satu ketika kunut, yang kedua ketika sholat tasbih. Ya. Tasbih nggak apa-apa berlama-lama kan. Ketika tidak kan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar baca berapa? 10 kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Jadi nggak ada masalah karena itu sholat tasbih. Ya. Tapi di luar sholat tasbih jangan kelamaan i'tidalnya. Nah i'tidal ini dalam sebagian pendapat, tapi ini pendapat yang lemah. Sholat sunnah tidak wajib pakai i'tidal. Ada sebagian ulama bilang seperti itu. Jadi tidak wajib pakai i'tidal kalau sholat sunnah, jadi tanpa i'tidal.
langsung dari ruku langsung sujud. Ya. Nggak pakai tidak lagi. Itu ada sebagian yang mengatakan tidak wajib pakai tidak. Ini pendapat yang lemah. Ya, tetap pendapat yang kuat. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, tidak tetap wajib. I'tidal itu harus niat i'tidal, jangan niat yang lain. Contoh, ketika ruku tiba-tiba ada ular, ya ular mau mematok muka. Nah kalian bangun itu bukan niat i'tidal, tapi niat menghindar dari ular. Pas ini langsung, jadi ular itu mungkin melihat kalian lagi ruku kesengsem. Ini ulatnya ini apa namanya jahe, janda ya. Kalau lama menjanda melihat kamu jadi naksir, jadi mau mencium ya. Cuman ciuman itu mematikan ya. Ciuman maut namanya ya. Ciuman terakhir pertama dan nah kalian menghindar karena bukan mahluk ya. Berzina kan? Akhirnya dia apa? Hilang. Jadi bangkit dari ruku itu niatnya menghindar dari ciuman ular. Maka itu nggak sah tidak. Karena bukan tidak. Jadi setelah itu harus balik lagi ya. Balik lagi tidak. Ya, jadi tidak itu harus niat tidak, bukan niat yang lain. Termasuk ruku juga harus niat ruku. Ada orang ruku niatnya menghindar dari bola misalnya. Ya. Dia sholatnya di samping lapangan, sedang diri, tiba-tiba ada bola mau menghantam mukanya. Dia langsung merungkuk berdiri. Jadi bentuknya itu seperti posisi ruku. Ya. Akhirnya kata dia udah tanggung sekalian, ruku nggak bisa. Karena di awal rukuknya itu bukan niat, kecuali memang ketika bola datang pas memang ruku ya. Gimana sekarang double niat ruku plus niat kita dari bola boleh, bisa, tidak ada masalah. Ya. Kayak ada orang pegel pinggangnya niat ruku plus niat ngilangin pegel di pinggang. Jadi ruku itu agak diginiin malah ya. Jadi ruku sambil lihat ngelempengin ya, sah ya. Bagus. Ya. Kemudian wa tumanina tufi dan tumanina di dalam i'tidal. Nah ini tumanina dalam i'tidal, jadi harus ada tumanina. Jadi diam, syukuran baca subhanallah. Bahkan kalau bagus itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah segitu aja panjang-panjang. Ya. Jangan panjang-panjang, itu sudah ukuran maksimal di situ ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kembali kepada sujud atau ruku. Jadi ruku itu kan membungkuk seukuran tangan nyampe ke lutut. Ini kalau tangannya normal, tangan yang ukurannya standar, SRI, ya. Betul. Ya. Gimana kalau tangannya kepanjangan? Jadi panjangnya nggak umum. Jadi belum bungkuk tangannya udah nyampe, kan ada tuh. Jadi baru masih lempeng gitu, tangannya udah nyampe lutut. Saking apa? Saking panjangnya, tetap nggak bisa, ya. Berarti tangannya panjangnya nggak normal, terlalu panjang. Jadi baru sedikit lebih udah nyampe ya. Atau terlalu pendek, udah bubuk banget, tangannya nggak nyampe ya, kayak unyil tangannya gitu ya. Nah ini enggak, ya, alhamdulillah. Jadi kayak unyil ya. Jadi mau bubuk segimanapun nggak bisa tuh, nggak bisa menjangkau lutut, nggak harus dipaksakan ya. Umumnya ruku ya seperti itu. Standar, jadi tangan yang panjangnya standar. Nah, jadi bersyukur kita kepada Allah ya, dikasih bentuk tubuh yang normal.
kita melihat kekurangan, tapi lihatlah kelebihan yang Allah berikan. Kalau kita melihat kekurangan terus, nggak ada bersyukur. Ya. Coba kalian lihat orang-orang yang nggak ada tangan dua-duanya, ya. Sampai dia makan saja harus pakai apa? Kaki. Masya Allah. Ya, coba itu seperti itu. Ya. Makanya alhamdulillah. Bahkan ada seorang perempuan yang nggak punya kaki. Nah, tapi nikah ya. Nah, kira kan dua-duanya butuh sambil digendong sama suami. Ini kan pasangan yang sangat setia. Tapi yang wajahnya cantik. Mau nggak? Cantik tapi separuh doang. Mungkin ada apa? Mungkin apa? Itulah ya. Itulah karena syukur kita alhamdulillah dikasih postur tubuh yang normal. Masalah ini kan beda-beda, ini kan ada hikmahnya. Allah tuh ngasih kita beda-beda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ya. Kayak kemarin waktu saya di rumah tuh ada acara. Sangat bersyukur punya tetangga lengkap. Yang kurus ada, yang gemuk. Yang kurus naik ke genteng nggak ngeluh, ya. Naik ke genteng. Nah yang gemuk jadi esteger. Panjang mau gelap. Mau apa? Manfaat. Coba kalau gemuk semua. Sampai ke atas, roteng siapa coba? Apa nggak abrol gitu roteng ya? Bersihin semua. Ya. Muka ada yang putih, ada yang hitam. Manfaatnya ada yang hitam biar aku putih. Ya, jadi, coba kalau orang cantik semua, ganteng semua, bangkrut. Berapa banyak yang kelaparan, mati kelaparan. Bersyukurlah masih banyak orang-orang yang jelek. Artinya mereka itu lah. Kadang-kadang kita suka menyepelekan orang yang mukanya itu aset negara itu. Dia menyumbang pemasukan yang sangat besar dari negara. Yang mukanya jelek, jerawatan itu kan dia kan banyak menyumbang kepada negara. Ya, bahkan pabrik-pabrik kayak apa tuh? Dia kan kayak Pons, gitu kan? Itu kan dia sangat bersyukur, makanya dia kalau nggak pernah jelek itu artinya apa? Jadi ya, kalau ganteng semua, cantik semua dia pasti akan bangkrut.